materi pertama yaitu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah nilai yang menunjukkan titik tengah dari sebaran suatu data. Ukuran ini digunakan untuk mewakili keseluruhan data dalam satu nilai pusat. 3 jenis utama ukuran pemusatan yaitu min, median, modus. Nah, min adalah nilai rata-rata dari suatu data. Rumus dari min yaitu X bar sama dengan sigma X per N, di mana sigma X adalah jumlah dari seluruh nilai data dan N adalah banyaknya data. Nah, di sini contoh min diketahui suatu data 12, 15, 14, 10, 18, 20, 14, 13, 17, dan 16. Hitunglah min dari data tersebut. Jumlah data, jadi kita jumlahkan semua data, hasilnya yaitu 149 dan banyak data adalah 10. Jadi min dari data tersebut yaitu 149 per 10 sama dengan 14,9. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Rumus dari median dibedakan berdasarkan banyaknya data. Nah, jika banyak data ganjil, maka setelah data diurutkan, langsung ambil nilai tengah dari data tersebut. Dan jika banyak data genap, maka mediannya yaitu data ke N per 2 plus data ke N per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Nah, di sini contoh median diketahui suatu data. Selanjutnya untuk contoh-contoh selanjutnya yaitu menggunakan data yang sama. Nah, hitunglah median dari data tersebut. Dan di sini kita urutkan dulu data dari nilai terkecil ke terbesar. Kemudian diketahui banyak data yaitu 10. Maka median data yaitu 14 ditambah 15 per 2 sama dengan 29 per 2 sama dengan 14,5. Nah, kemudian modus. Modus adalah nilai yang sering muncul pada suatu data. Di sini setelah data diurutkan, nah, diketahui suatu data, kemudian tentukan. Nah, di sini tentukan modus dari data tersebut. Nah, di sini nilai yang sering muncul dari data tersebut adalah 14. Jadi modus dari data tersebut adalah 14. Kemudian ukuran letak. Ukuran letak menunjukkan posisi relatif suatu data terhadap seluruh data. Biasanya digunakan untuk membandingkan atau melihat distribusi. Jenis-jenis ukuran letak yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Rumus letak kuartil yaitu K dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 4, di mana nilai K yaitu 1 sampai dengan 3, dan N adalah banyaknya data. Nah, contoh kuartil di sini menggunakan data yang sama dengan sebelumnya. Kemudian tentukan kuartil 1 sampai kuartil 3 dari data setelah diurutkan. Maka kita mencari letak dari kuartil 1 terlebih dahulu, jadi 1 dikali dengan 10 ditambah 1 per 4 sama dengan 2,75. Nah, ini kemudian 2,75 dibulatkan ke bawah, hasilnya yaitu 2. Maka kita mengambil data kedua dan data ke-13, di mana data kedua yaitu 12 dan data ketiga adalah 13, sehingga nilai dari kuartil 1 Q1 sama dengan 12 ditambah 0,75. Nah, 0,75 ini didapatkan dari yang tadi yaitu 2,75. Kemudian sehingga nilai dari kuartil 1 yaitu 12 ditambah 0,75, 13 dikali dengan 13 dikurangi 12 sama dengan 12,75. Kemudian letak kuartil 2 yaitu di 5,5. Jadi mengambil data yang kelima dan data ke-6 yaitu
data ke-5 14, dan data ke-6 15. Sehingga nilai dari kuartil 2 yaitu 14 ditambah 0,5 dikali dengan 15 dikurangi 14 sama dengan 14,5. Nah, kemudian untuk letak kuartil 3 di sini yaitu 8,25. Jadi kita mengambil data yang ke-8 yaitu 17 dan data ke-9 yaitu 18. Sehingga nilai dari kuartil 3 yaitu 17 ditambah 0,25 dikali dengan 18 dikurangi 17 itu sama dengan 17,25. Kemudian desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus desil yaitu rumus desil K dikali dengan N plus 1 per 10, di mana nilai K ini dari 1 sampai 9 dan N adalah banyaknya data. Nah, kemudian contoh desil, di sini menggunakan data yang sama dengan sebelumnya. Kemudian hitung desil 4 dan desil 9 dari data tersebut. Pertama kita urutkan data, kemudian mencari letak dari desil 4, yaitu 4 dikali 11 per 10 sama dengan 4,4. Nah, 11 dari 10 ditambah 1. Nah, kemudian sehingga kita mengambil data yang keempat yaitu sama dengan 14, data kelima sama dengan 14, sehingga nilai dari desil 4 yaitu 14 ditambah 0,4 dikali dengan 14 dikurangi 14 sama dengan 14. Kemudian kita mencari letak dari desil 9. D9 sama dengan 9 dikali 11 per 10 sama dengan 9,9, sehingga kita mengambil data ke-9 yaitu 18 dan data ke-10 yaitu 20. Sehingga nilai dari desil 9 yaitu 18 ditambah 0,9 dikali dengan 20 dikurangi 18 sama dengan 19,8. Kemudian persentil. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar, di mana persentil sering digunakan dalam evaluasi ujian, skor, dan lain-lain. Rumus persentil yaitu K dikali N plus 1 per 100, di mana nilai K dari 1 sampai 99. Nah, kemudian contoh persentil, kita juga menggunakan data yang sama dengan sebelumnya. Di sini kita mencari persentil 10 dan persentil 25. Pertama kita urutkan datanya, kemudian kita mencari letak dari persentil 10. Nah, letak dari persentil 10 yaitu 10 dikali 11 per 1 sama dengan 1,1. Sehingga kita mengambil data ke-1 yaitu 10 dan data kedua yaitu 12. Sehingga nilai dari persentil 10 yaitu 10 ditambah 0,1 dikali dengan 12 dikurangi 10 sama dengan 10,2. Nah, kemudian kita mencari letak dari persentil 25, di mana di sini letak persentil 25 itu 2,75. Sehingga kita mengambil data kedua yaitu 12 dan data ketiga yaitu 13, sehingga nilai dari persentil 25 yaitu 12 ditambah 0,75 dikali 13 dikurangi 12 sama dengan 12,75. Kemudian ukuran pemusatan. Kemudian ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai pusat biasanya. Dari nilai pusat yaitu biasanya min. Semakin besar penyebaran, semakin bervariasi datanya. Jenis-jenis ukuran penyebaran yaitu range, jangkauan interkuartil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Di mana range adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam suatu data, menunjukkan sebaran kasar data. Rumus range yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Di sini juga menggunakan data yang sama dengan sebelumnya dan diketahui data terbesar yaitu 20, data terkecil yaitu 10, maka range-nya yaitu 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Kemudian jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1, sehingga rumus dari jangkauan interkuartil itu yaitu kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1.
Nah, dari sebelumnya kita sudah menghitung kuartil 1 dan kuartil 3, di mana diketahui kuartil 1 yaitu 12,75 dan kuartil 3 17,25. Maka jangkauan interkuartilnya yaitu 17,25 dikurangi 12,75 yaitu 4,5. Kemudian simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih absolut tiap data terhadap rata-rata min. Rumusnya SR sama dengan sigma mutlak dari X1 dikurangi X bar per N, di mana X1 ini adalah nilai dari data ke I, XI ini adalah nilai data ke I, dan X bar ini adalah rata-rata data. Kemudian N banyaknya data. Nah, kita menggunakan data yang sama. Di sini hitunglah simpangan rata-rata dari data tersebut. Maka kita mencari rata-rata dari data tersebut terlebih dahulu. Jumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan banyak data yaitu 14,9. Nah, di sini sudah terdapat tabel perhitungan dari X1 dikurangi dengan X bar, di mana jumlah dari mutlak X1 dikurangi X bar yaitu 23. Sehingga simpangan rata-rata dari data tersebut yaitu 23/10 sama dengan 2,3. Kemudian varians. Varians mengukur rata-rata kuadrat selisih antara tiap data dan rata-rata. Varians tidak menggunakan nilai absolut tetapi mengkuadratkan selisih. Rumusnya S kuadrat sama dengan N dikali dengan sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI kuadrat per N dikali dengan N-1, di mana sigma X1 yaitu jumlah seluruh data dan sigma XI kuadrat yaitu jumlah dari kuadrat data. Nah, di sini menggunakan data yang sebelumnya, di sini terdapat hitungan dari kuadrat dari setiap data ini. Nah, di sini juga jumlah dari kuadrat data yaitu 2299, sehingga varians dari data tersebut adalah S kuadrat sama dengan 10 dikali 2299 dikali dengan 149 kuadrat per 10 dikali 9. Sehingga S kuadrat sama dengan 789 per 90 sama dengan 8766. Nah, kemudian simpangan baku. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa varians dari data ini yaitu 8766. Sehingga akar kuadrat dari 8766 sama dengan 29609. Nah, di sini kemudian untuk program yang pertama yaitu program if else, display menghitung min, median, modus, kuartil 1 sampai 3, D4, D9, P10, P25, range, jangkauan interkuartil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku dari data yang diberikan. Display ini berfungsi untuk menunjukkan apa yang ada di dalam kurung ini. Nah, kemudian di sini kita masukkan datanya, and di sini kita menggunakan data yang sama dengan contoh-contoh pada materi sebelumnya. Nah, di sini N sama dengan range data. Jadi kita tahu bahwa N itu adalah banyaknya data. Jadi dalam program kita tulis N sama dengan range data atau panjang data atau banyaknya data. Short data ini adalah mengurutkan data dari yang terkecil. Kemudian di sini jumlah sama dengan sum data. Jadi jumlah ini, kita menyimpan jumlah dari seluruh data ini dalam variabel jumlah. Kemudian kita mencari min, di mana rumus min yaitu jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian di sini if mod n, 2 sama dengan 0. Di sini artinya jika data habis dibagi 2 atau jika data genap, maka
mediannya yaitu short data n/2 ditambah dengan short data n/2 plus 1 dibagi dengan 2. Ini sama dengan rumus dari min yang kita gunakan sebelumnya. Dan else jika datanya tidak habis dibagi dengan 2 atau di mana datanya merupakan data ganjil, maka median dari data yaitu short data n plus 1 dibagi dengan 2. Di sini modus dari data yaitu mode file sama dengan mode data. Nah, kemudian untuk kuartil data. Di sini kuartil 1 Q1 pos sama dengan 0,25 dikali dengan n plus 1. Di sini maksudnya kuartil 1 position. Di sini maksudnya letak dari kuartil 1. Kemudian di bawahnya nilai dari kuartil 1 sama dengan floor dari letak kuartil 1. Nah, pada contoh sebelumnya kan kita mencari letak dari suatu kuartil terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini di dalam program setelah mencari letak dari suatu kuartil, kemudian kita bulatkan ke bawah dengan floor. Nah, nanti jika letak dari kuartil 1 sama dengan nilai kuartil 1, maka kuartil 1-nya itu sama dengan short data nilai dari kuartil 1. Nah, jika letak dari kuartil 1 tidak sama dengan nilai dari kuartil 1, maka kuartil 1 nanti rumusnya itu yaitu short data Q1 in ditambah Q1 post dikurangi Q1 in ditambah short data Q1 in plus 1 dikurangi dengan short data Q1 in. Ini sama dengan rumus yang kita gunakan pada contoh kuartil 1 pada materi. Nah, kemudian untuk kuartil 2 di sini kuartil 2 itu sama dengan median dari data. Nah, kemudian untuk kuartil 3 sama dengan kuartil 1. Nah, kemudian di sini desil 4. Desil 4, posisi dari posisi atau letak dari desil 4 yaitu 4 dikali dengan n plus 1 per n. Kemudian nilai dari kuartil 4 yaitu floor dari D4 pos. Jadi kita sama dengan kuartil sebelumnya D4 ini nanti hasil dari letak D4 kita bulatkan ke bawah. Nah, jika letak dari D4 sama dengan nilai dari D4, maka desil 4 yaitu short data D4 in. Nah, jika sebaliknya maka seperti ini. Begitu juga dengan desil 9. Kemudian persentil 10 ini hampir sama dengan desil dan kuartil. Akan tetapi di sini kan rumus dari letak persentil itu kan untuk persentil 10 sama dengan 10 dikali n plus 1 per 100. Jadi, nah kemudian jika letak dari persentil 10 sama dengan nilai persentil 10, maka nanti persentil 10 sama dengan short data P10 in. Nah, kemudian di sini jika sebaliknya maka persentil 10 sama dengan ini. Begitu juga dengan persentil 25, kemudian range. Range itu kan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum data. Jadi kita menuliskan sintaknya seperti rumusnya. Kemudian jangkauan interkuartil yaitu kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Kemudian simpangan rata-rata jumlah dari nilai absolut data dikurangi dengan min data dibagi dengan n atau banyaknya data. Kemudian varians jumlah dari data dikurangi min dari data
dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan, kemudian dibagi dengan n per 1. Dan simpangan baku adalah SKRT ini artinya akar dari varians. Nah, kemudian di sini display yaitu untuk menunjukkan nilai dari min, median sampai simpangan baku pada simpangan baku dari data jika programnya dijalankan. Nah, kita coba jalankan programnya, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini menghitung min, median, modus, kuartil 1 sampai 3, D4, D9 sampai dengan simpangan baku dari data yang diberikan. Nah, ini data yang diberikan dan ini hasil dari min, median, modus sampai simpangan kemudian baku. Ini gambar dari histogram data. Kemudian selanjutnya untuk program while. Di sini untuk sintaks 1 sampai 5 sama dengan program if else. Kemudian di sini di sini untuk sintak yang ketujuh ini kita menghitung jumlah dari data ini. Nah, di mana i itu sama dengan 1 dan jumlah itu sama dengan 0. Nah, di sini jika i kurang dari atau sama dengan 1. Nah, maka jumlah data itu sama dengan jumlah plus data i. Dimana kan jumlah ini kan nilai pertamanya adalah 0. Kemudian data i ini nilainya 1. Kemudian selanjutnya i sama dengan i plus 1. Nah, nanti ini akan sintak 10. Nah, maka sintak ini akan diulang dalam program sampai dengan i kurang dari 10, kurang atau sama dengan dari n. Kemudian sehingga minnya yaitu jumlah per n. Nah, di sini untuk median dan modusnya kita menggunakan sintak yang sama dengan sebelumnya. Begitu juga untuk kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil 4, desil 9, persentil 10, persentil 25, range dan jangkauan interkuartil menggunakan sintak yang sama dengan program if else. Nah, kemudian di sini untuk yang simpangan rata-rata kita menggunakan while, di mana i sama dengan 1, kemudian total simpangan sama dengan 0. Jika i kurang dari atau sama dengan n, kemudian total simpangan sama dengan total simpangan plus nilai absolut dari data i dikurangi min val. Jadi data i kan sama dengan 1, jadi nanti data pertama, kemudian selanjutnya data kedua, perhitungan itu akan terus diulang di dalam program. Sehingga simpangan rata-rata sama dengan total simpangan per n. Begitu juga dengan varians, dan simpangan baku adalah akar dari varians. Kemudian display ini untuk menunjukkan nilai dari min, median, modus sampai dengan simpangan baku. Nah, kita coba jalankan programnya, akan muncul seperti ini. Ini hasil setelah dijalankan sama dengan program if else sebelumnya, tapi berbeda pada sintaknya. Nah, kemudian untuk program yang selanjutnya yaitu program switch. Di sini dari display sampai dengan jumlah kita menggunakan sintak yang sama dengan program if, kemudian while true. Nah, untuk display untuk sintak 9 sampai 14 di sini nanti kita akan memilih program mana yang mau dijalankan. Kemudian switch pilihan untuk case pertama yaitu display ukuran pemusatan. Nah, di sini ukuran pemusatan itu kan min, median, dan modus. Jadi kita memasukkan sintak yang sama pada
program if sebelumnya untuk min, median, dan modus. Nah, di sini untuk displaynya, untuk menampilkan hasil dari min, median, modus, kita tidak menggunakan sintak display, tapi kita menggunakan printf. Nah, kemudian untuk case 2-nya, nanti di sini display ukuran letak. Kemudian ini sintak yang sama dengan sintak pada program if else sebelumnya. Dan untuk menampilkan nilai dari kuartil 1, kuartil 3 sampai dengan persentil 25, kita menggunakan printf. Dan untuk kemudian case 3 yaitu ukuran penyebaran. Nah, di sini untuk ukuran penyebarannya, kita untuk range sampai simpangan baku kita menggunakan sintak pada program if else sebelumnya. Nah, kemudian untuk menampilkan nilainya kita menggunakan sintak printf. Kemudian untuk case 4, display terima kasih, program selesai. Kemudian otherwise, ini jika memilih pilihan selain dari yang 1 sampai 4 tadi, maka nanti pilihannya tidak valid dan silakan coba lagi. Nah, jika programnya dijalankan, maka nanti muncul seperti ini. Nah, di sini pilih menu 1 sampai 4. Misalnya kita pilih 1, maka akan muncul di mana 1 itu kan adalah ukuran pemusatan, maka muncul nilai min, median, dan modus dari datanya. Kemudian misalnya 2. Nah, ini muncul nilai kuartil 1 sampai persentil 25. Nah, kita coba selanjutnya, kemudian 3. Nah, muncul ini nilai dari range, simpangan rata-rata, varians, dan standar baku. Nah, kemudian untuk yang terakhir 4, maka program akan keluar. Terima kasih, program selesai.